Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project Silvia S14. Udah lama banget gue nggak ngucapin kalimat itu, udah setahun lebih kayaknya. Dan S14 ya udah nggak di garasi ini, udah di Pro Mobil Malang, lagi mulai dicat. Dan sekarang karena ada beberapa perubahan rencana soal S14 itu, body kitnya juga akan kita ganti. Pakai apa? Pakai Rocket Bunny Boss. Bentar lagi kita merayakan kemerdekaan Indonesia dan Garasi Drift baru aja rilis Special Edition Kemerdekaan. Produk-produknya keren banget, ada t-shirt dengan gambar mobil Zico di atas sleeve, di bawahnya ada mobil gue jadi merepresentasikan bendera merah putih tapi Silvia keduanya. Ini harganya 199.000 dan ada jaket yang keren banget juga, ini ala-ala racing suit gitu, jadi bener-bener keren dan dengan gambar mobil Zico dan mobil gue juga jadi merah putih juga. Yang keren nih, di bagian tangannya sini ada logo GD, Garasi Drift, sebelah sini ada bendera Indonesia dan Garasi Drift. Pokoknya kayak wearpack banget, kayak racing suit. Detail banget desainnya. Di bagian depan ada tulisan Indonesia Special Edition dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ini harganya 399.000. Nggak cuma itu, ada dua produk lagi yang nggak kalah menariknya, yaitu air freshener. Ini wanginya, wangi vanilla choco, harga 35.000 dan ada gantungan kunci merah putih juga. Ini bener-bener edisi merah putih, harganya 35.000 juga. Kalau kalian beli t-shirt atau jaket, kalian bisa bundling sekaligus dengan kedua produk ini dan kalian mendapatkan diskon 40% loh, 40% di kedua produk ini. Jadi buruan aja langsung cek di Tokopedia atau Shopee, klik link di description karena produk ini terbatas banget, cuma ada 200 piece. Sekarang kita lanjut lagi ke video S14. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Rifat atas body kitnya. Gara-gara Mas Rifat juga kita ngerubah konsep S14 kita yang tadinya udah gue tujukan untuk isom, sekarang jadi mau buat rally kelas RWD. Cuma di body kit yang lama itu terlalu gondrong karena drifting banget, yaitu Vertex. Mungkin bakal kurang efisien, kurang ideal buat rally. Hancur-hancur mulu pastinya di gravel kan. Jadi kita milih body kit yang ground clearance-nya lebih tinggi. Dan kebetulan Mas Rifat punya, jadi masih banyak sekali lagi mas. Gue mau review sedikit. Ini beda banget karena ini jatuhnya facelift. Front end S14 nggak ada yang dipakai sama sekali. Jadi kalau kita lihat si bumpernya aja ini udah berubah banget bentuknya. Dia jadi kayak muscle car gitu, kayak Dodge Challenger gitu ya. Keren sih. Dan nantinya ada kayak jenggotnya gitu. Keren nih. Dan gue selama ini nggak pernah pengen punya mobil Rocket Bunny, malah jadi punya Rocket Bunny. Dan ini grillnya juga keren sih, unik banget gitu. Mungkin jadi tampilan yang berbeda banget di chassis Indonesia. Dan fender belakangnya dia white bodinya tuh nggak kayak Rocket Bunny yang sekarang ya. Dia beda banget nih. Boss kit ini nih rada nyeleneh banget bentuknya dari desainnya Rocket Bunny yang lainnya. Dan setahu gue cuma ada di S14 dan RX7. Untuk fender depannya juga udah berubah banget, jadinya gede banget. Dan side skirtnya, ini yang menurut gue lebih cocok buat rally dibanding body kit sebelumnya karena dia lebih landai. Dan kalau yang lama tuh kan gondrong banget, tuh kena gravel segala macam sih, gak lama pasti kelar. Ya begitu aja review body kitnya yang belum dipasang ini. Sekarang kita bawa aja semuanya ke Pro Mobil Malang langsung. Kita masukin mobil. Sekarang gue udah sampai di Pro Mobil Malang, cepet banget kan, dan body udah gue antar tadi pagi. Sekarang kita lihat tuh, S14 udah kayak gimana. Ya, udah kayak begini sekarang. Udah dikerok lagi karena gue pengen tahu karatnya udah sampai mana. Ternyata dalam sini nggak karat, alhamdulillah. Body juga udah ditata rapi. Rocket Bunny Boss Kit ini penasaran banget sih jadinya gimana di S14. Kemarin body yang lain udah gue antar padahal, cuma ternyata nggak akan kepake juga kalau buat rally ini. Udah
mau bandingin sama yang punya Rocket Bunny. Jadi dia ini landai kan di sini. Kalau si Vertex ini lancip banget dan lebih gondrong juga, bahaya banget buat rally, bisa hancur. Jadi pakai ini kayaknya lebih cocok. Dan penasaran juga sih Rocket Bunny Boss itu kalau secara langsung lihat di mobil kayak gimana. Selama ini ngeliat di foto doang. Ya, beberapa bulan setelahnya mobil ini udah bener-bener kelihatan bentuknya nih. Gue akhirnya punya kesempatan lagi untuk nengokin karena lumayan jauh di Malang. Ini bodi semua udah kepasang, kap mesin udah jadi, fitmentnya bisa dibilang oke banget. Bagian karat-karat yang sisaan kemarin nggak sempet gue kerjain udah hilang semua. Lobang-lobang, beberapa bagian lobang yang nggak perlu juga udah kita tutup. Tinggal di bagian belakang sini yang tadinya karena radiator belakang jadi ada lubang gede banget, udah kita tutup juga karena kalau untuk rally nanti kan bakal bisa kena ini ya, bisa kena kemasukan tanah gitu. Dan untuk bagiannya si fuel cell-nya itu juga udah kita rubah karena kekecilan. Kemarin tuh buat drifting bisa, buat rally nggak bisa. Ntar kita pakai fuel cell standar lagi, posisinya jadinya bisa lebih gede kapasitasnya. Overall untuk sekarang ini udah sangat memuaskan banget. Gue makin nggak sabar untuk ngelihat udah jadinya gimana nih mobil. Kita pasang mesin, kita pasang velg buat rally, terus kita lompatin ini mobil. Nggak sabaran banget. Ntar kita lihat jadinya gimana ya. Akhirnya kita kembali lagi ke Pro Mobil Malang karena gue udah punya waktu sekarang. Dari kemarin sibuk ngurusin project-project yang lain sampai S14 kelupaan ada di sini. Dan sebenarnya udah bisa diselesain dari beberapa bulan yang lalu, cuma gue kekeh pengen ikut berpartisipasi dalam ngecatnya. Ini kalau kita lihat berbagai body partsnya udah selesai, mulai dari grill. Grillnya beda banget ya. Ini udah di epoxy, udah di finishing juga. Belum finishing banget sih, masih ada beberapa treatment lagi nutupin pori, tapi intinya semua body parts itu udah bentar lagi bisa ready to paint ya. Ini mau kita kerjain semuanya. Untuk bagian kap mesin juga, ini kap mesin yang baru, bumper belakang yang baru, bagasi, terus over fender udah ditutup juga belakangnya, jadi nanti bisa rapi banget deh. Dan kita ngecatnya itu pakai produk dari Belcoat. Ini sama kayak yang dipakai di mobil balapnya Zico. Warnanya semuanya sama, mulai dari primernya, habis itu base coatnya, habis itu clear coatnya juga semuanya pakai produk Belcoat. Produk Indonesia yang kualitasnya oke banget. Sekarang kita lihat aja langsung mobilnya. Dan ini mobilnya, gua dari kemarin tuh pas menuju ke sini nih, gak sabar banget karena pengen lihat bentuknya udah kayak gimana sih S14. Dan ini nih kangen gue melihat mobil ini sebenarnya. Dan di sini udah kepasang fender depannya yang udah nempel buat bodinya. Ini akan kita cat dan kita varnish semuanya. Langsung aja karena gue harus pakai hazmat dulu, pakai masker. Dan gue pengen belajar banyak juga dari teknisi-teknisi dari Pro Mobil Malang yang akan bantuin gue ngecat mobil ini juga. Langsung aja. Ya, karena kita ngecatnya di tempat yang proper, kita juga harus pakai perlengkapan yang proper, pakai APD supaya nggak masuk ke paru-paru, karena partikel dari cat itu cukup berbahaya. Ini hal yang selalu gue gampangkan di zaman dulu, tapi untuk sekarang gue pengen aman semuanya, nggak ada problem gitu untuk jangka waktu yang lumayan lama. Gue udah beli juga masker yang ininya, masker yang untuk chemical resistance, dan itu bakal gue pasang juga.
Udah kayak mau nge-swap orang aja gue nih. Sebelum untuk naik warna, kita harus pastiin dulu permukaan bodinya ini benar-benar bersih dari kotoran apapun, nggak ada minyak, nggak ada debu, dan ini pakai Teclot untuk ngebersihin semuanya. Jadi kita harus pelan-pelan ngelap semuanya. Ini untuk pencegahan aja sih. Kalau ternyata masih ada sisa-sisa debu atau sisa-sisa minyak dikit gitu, itu nggak ngalangin catnya. Permukaan bodi udah di Teclot semua dan semoga udah nggak ada residu-residu apapun lagi yang nempel di mobil. Dan sekarang udah saatnya kita bisa mulai ngecatnya. Ini kita pakai Belcoat. Perbandingan cat sama thinnernya itu 1:1. Semoga aman. Gue belajar juga dari Pak Yuda yang ada di sini, yang dari Pro Mobil Malang, untuk cara yang benar gimana sih ngecatnya itu. Karena selama ini di rumah itu amatir gue ngecat, nggak dengan cara yang benar. Tadi gue udah diajarin sama Pak Yuda, semoga nggak ada yang salah ya. Cuma gue mau ngetes dulu dikit. Ngetesnya di mana Pak? Ke bawah dulu aja nggak apa-apa? Iya. Mau ngerasain ininya? Oh nggak apa-apa. Ya. Udah aman ya Pak? Udah disetel. Oke, sip. Kita mulai jarak sekitar gini, mulai dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Aman kan? Warna udah naik sekitar 4 layer, tadi dibantuin juga sama Pak Yuda, dan udah kelihatan oke ya. Karena ini mobil dulu sebenarnya pas kita pertama kali beli itu warna putih, dan habis itu kita stikerin, sempat cat warna merah juga, sempat stiker warna biru, dan sekarang kembali lagi ke warna putih dengan body kit yang baru. Nah sekarang saatnya kita clear coat atau kita kasih varnish, dan varnishnya kita juga pakai Belcoat. Belcoat Clear Coat 8200 yang high gloss. Nah ini ada perbandingannya. Untuk misinya ini sekitar 1 liter di sini, dan di sini hardenernya itu 0,2 liter. Jadi 1:4. Sekarang kita campur aja langsung. Nanti juga dikasih thinner sekitar 50% dari total keseluruhannya ini. Nah untuk nge-varnishnya itu gua karena belum terlalu profesional, kita serahkan aja sama Pak Yuda yang profesional, karena kalau salah dikit itu berbahaya. Kalau di varnish harus ngulang lagi daripada itu terjadi dan gua ngerepotin. Jadinya kali ini kita belajar aja dulu gimana caranya yang benar, karena selama ini kalau di rumah itu kita amatir banget, cuma belajar dari YouTube. Nah kalau ini kita pengen belajar yang benar dari ahlinya gitu. Kita campur-campur dulu. Ya udah kecampur semua. Sekarang saatnya kita serahkan ke ahlinya, Pak Yuda. Pak silakan Pak. Terima kasih. Silakan di clear coat. Saya ngelihat dari jauh. Proses pengecatan bodinya udah selesai juga nih, sasisnya tinggal bumper-bumper lainnya, dan gue hasilnya ini sangat-sangat puas. Recommended banget bagi kalian yang ada di Kota Malang mau ngecat mobilnya, langsung aja hubungi Pro Mobile Malang. Dan ini keseluruhan
Walaupun tadi Pak Yuda ya yang ngerjain hampir 90%, tapi gue belajar banyak dan gue nyobain juga. Sekarang gue tahu gimana cara ngecat yang baik dan benar. Selama ini kan gue cuma tahu dari YouTube, tapi sekarang udah tahu dari gurunya langsung. Dan suatu saat pengen sih ngecat full body itu sendirian. Cuma ini udah oke banget nih. Thank you banget Pak Yuda, Pro Mobile Malang, Mas Rangga, dan Om Lutfi yang udah bantuin kita untuk ngerjain semua mobil ini di Pro Mobile. Ini nanti kita pasangin semua bodinya, habis itu kita towing ke Jakarta, pasang mesin dan lain-lain, habis itu kita lompatin. Langsung aja. 1 tahun setelahnya lagi di garasi ada mobil warna putih Chaser yang kita kasih ke bokap ini, dan ini kita cat pakai bell coat juga sama kayak S14 gue. Dan gak cuma mobil itu doang warna putih sekarang, karena ada S14 gue juga udah dibawa pulang. Ini aduh kangen banget, akhirnya bisa dikerjain lagi mobil ini. Jujur sebenarnya mobil ini udah jadi sekitar 1,5 tahun yang lalu, udah lama banget, dan sengaja kita baru bawa pulangnya sekarang karena gue tahu kalau misalnya ada 2 project cars yang berjalan yang bener-bener kita kerjain sekaligus, itu fokus akan kebagi dan ujung-ujungnya dua-duanya malah jadi terbengkalai karena kalian tau lah gue cukup berpengalaman untuk hal itu. Jadi kita harus selesaiin dulu K2486 baru kita kerjain si Rocket Bunny S14 Boss ini. Dan berhubung si 86 udah mau selesai, jadi kita bawa pulang. Jadi 86 itu benar-benar udah tinggal tacap-tacap dikit doang. Jadi kalian tungguin aja, bakal keluar sebentar lagi videonya dan udah jadi 100%-nya langsung. Jadi nggak pakai babi bu lagi di video 86 kali itu. Dan setelah itu kita bisa kerjain lagi si Rocket Bunny ini. Walaupun konsep mobil ini udah banyak banget berubah dari awal banget kita mulai, yang tadinya mau jadi mobil drifting, sekarang jadi mobil rally lagi. Dan setelah ngeliat hasilnya, body kit yang udah rapi banget dikerjain sama Pro Mobile Malang, dan dengan gue juga karena gue ikut bantuin ngecatnya ya, walaupun lebih tepatnya gerecokin sih, tapi ya nggak apa-apa, ada sentuhan tangan gue juga di mobil ini. Dan ini mobil sebenarnya gue jujur ada bingung sekarang mau diapain. Gue pengen tetap jadi mobil rally juga, cuma gue punya kelemahan yang cukup fatal sebenarnya. Di saat genting gue selalu salah membedakan yang mana yang kiri, yang mana yang kanan. Jadi itu lumayan berbahaya untuk jadi driver rally karena bisa ketukernya masuk jurang gitu masalahnya kalau di rally kan. Jadi bagi kalian yang tahu terapinya kayak gimana, cara bedain kiri kanan di saat genting, itu kalian komen di bawah ya, karena gue butuh banget kalau gue mau ikut Tan Rally. Nah, mobil ini emang cuma sasis doang sekarang nih, sasis sama bodi ya. Nggak ada kaki-kaki sama sekali, depan dan belakang. Makanya ini kanvas banget. Gue bisa ngedevelop kaki-kaki sesuai sama apa yang dibutuhin. Entah itu nanti jadinya rally atau jadi mobil drifting lagi. Dan mesin juga akan mengikuti dari konsepnya. Kalau misalnya rally, kemungkinan gue pakai SR20 DET, lepasan dari S15 gue. Kita masukin aja langsung ke sini. Nah, jadi simpel, udah nggak ada perubahan engine mounting dan lain-lain. Tapi kalau misalnya jadi mobil drifting lagi, kayaknya mau pakai mesin-mesin V8 ya, karena lebih cocok nih. Dan itu yang bikin gue jadi bimbang juga, karena mobil ini cocok banget pakai V8. Tapi kalau masuk V8 nggak cocok buat rally. Jadi komen aja di bawah, cocokan jadi kayak gimana nih mobil rally atau mobil drifting. Semoga gue juga dapat ilham untuk bisa menentukan antara kedua itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.